Dan di sesi kali ini kita bakal ngomongin tentang repetition statement. Nah, ini lanjutan lah dari sesi-sesi kemarin. Untuk sesi ini mungkin bakal lebih sedikit rumit karena konsepnya itu agak sedikit, udah mulai sedikit sulit dah, dan sintaksnya itu juga udah lebih bervariatif dibanding yang kemarin-kemarin. So, untuk ini misalnya kalian setelah dengar masih bingung, it's totally fine. Karena ini perlu banyak sekali latihan dan coba-coba sendiri untuk benar-benar paham lah apa sih itu repetition statement. Oke? Jadi yang pertama, bentar ya, gue hilangkan dulu. Oke. Jadi yang pertama, apa sih loop itu? Loop itu basically kalau kita translate secara langsung itu artinya perulangan. Nah, jadi ketika kita mengerjakan suatu program atau kita sedang mau menyelesaikan suatu questions or problem, sering banget kita pasti perlu yang namanya perulangan. Contoh, kita perlu print out nama kita lah 100 kali. Sebelum kita belajar repetition statement ini, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita copy paste itu kan system.out.println. Ulang-ulang terus sampai 100 kali. Nah, itu kan nggak efisien banget gitu. Nah, jadi di Java ini atau di bahasa pemrograman lainnya juga itu bakal ada yang namanya looping. Nah, jadi ini apa sih looping? Looping ini adalah suatu statement dari program untuk mengulang sesuatu. Apa sih yang lu mau suruh dia ulang? Nah, kita bakal lihat nanti contohnya. Jadi di Java itu sintaksnya itu ada 3. Ada yang kita sebut dengan while, ada yang kita sebut dengan do while, ada yang kita sebut dengan for loop. Oke. Next ya. Nah, yang pertama itu while. Nah, while ini salah satu sintaks dari perulangan di Java. Apa sih yang while ini lakukan? Basically ini mirip seperti bahasa Inggris gitu. Jadi kayak while ada kondisinya apa, lalu ini statementnya itu di dalam ini. Nah, jadi gimana sih cara kerja while ini? While ini basically ketika statement ini, selama statement ini benar, dia bakal jalan terus. Dia bakal ulang. Nah, sehingga contoh langsung contoh programnya biar lebih jelas. Contoh sekarang kita ada integer countdown sama dengan 5. Nah, pertama dia bakal cek kan while countdown bigger than 0. Awalnya ini kan 5. Apakah 5 lebih besar dari 0? Iya, berarti benar kan? Dia bakal melakukan perintah-perintah yang ada di dalamnya ini. Di dalam kurung kurawal ini. Nah, jadi kita bakal cetakkan system.out.println countdown. Berarti tadi pertama 5. Habis itu kita kurangi lagi dengan 1. Countdown minus. Berarti 5 itu jadi 4 sekarang. Baru kita balik lagi kan ke atas. 4 itu apakah lebih besar dari 0? Iya, berarti masih benar. Berarti dia kerjain lagi yang di sini. Nah, print out lagi 4, lalu 4 kurang-kurang jadi 3 sekarang. Nah, balik lagi ke sini. Apakah 3 lebih besar dari 0? Iya, benar. Berarti dia kerjain lagi. Nah, print out lagi 3. Nah, jadi dia ulang terus sampai ketika kita udah print out 1, ini kan kurang lagi 1 kurang 1, 0 kan? Nah, dia kan balik ke atas. 0, apakah 0 lebih besar dari 0? Tidak. Nah, udah. Ketika udah salah kondisinya, kita gak bakal lagi kerjain apa yang ada di dalam blok ini. Oke? Nah, contoh yang kita bisa lakuin untuk dengan while loop tadi adalah misalnya kita mau print out bilangan bulat ganjil. Nah, dalam hal ini apa yang kita kerjain? Contoh input kita tuh n. Kita mau print bilangan ganjil dari 1 sampai n. Nah, berarti kita ulangi perulangan ini sampai I ini lebih kecil sama dengan n. Ya dong, karena kalau udah lebih besar berarti kita gak usah cek lagi kan. Nah, baru dalamnya ini kita melakukan apa yang mau kita kerjain gitu. Dalam hal ini kan kita mau print kalau dia itu ganjil. Berarti jika I itu dibagi modulo 2 tidak sama dengan 0. Ingat, karena kan modulo itu kita cari sisanya. Kalau bilangan ganjil dibagi dengan 2 pasti ada sisa kan. Which is berarti modulo ini gak bakal sama dengan 0. Nah, berarti kalau ini benar, kan itu berarti bilangan ganjil. Sehingga kita print out di sini. Kita print, habis itu ini I++ untuk update nilai I ini. Nah, habis itu dia kerjanya ulang-ulang sampai n. Oke, ini ntar gue juga ada code-nya. Ntar kalian bisa download pas gue udah upload videonya dan kalian bisa coba sendiri ya. Oke. Lalu next kita juga ada yang kita sebut dengan do while. Nah, while sama do while ini sebenarnya mirip-mirip banget. Bedanya itu cuman kalau di do while regardless
kita nggak peduli dulu apakah kondisi ini benar atau enggak, kita kerjain dulu. Nah, jadi dalam hal ini, walaupun kondisi kita salah, pasti dikerjain sekali. Nah, itu bedanya dengan while. Kalau while tadi kita cek dulu, baru kita kerjain yang di dalam. Ingat, di Java ini kan juga cara baca programnya itu dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Nah, sehingga kalau di sini kita baca dulu statementnya sebenarnya. Apa sih yang mau dikerjakan dulu? Sehingga Java udah kerjakan dulu yang di sini. Baru dia cek kondisinya. Kalau kondisinya benar, berarti dia baru ulangi lagi, naik lagi. Nah, baru dia kerjain, baru cek lagi. Nah, sebenarnya while sama do while itu mirip-mirip. Nah, cuman kayak urutan pengecekannya dibalik doang lah. Oke? Ini juga ntar contoh kodenya gue juga agak bakal taruh di Google Drive seperti biasa. Kalian bisa coba juga nanti. So, next. Ini yang kita sebut dengan for loop. Nah, for loop ini yang paling beda di antara dua tadi. Nah, bedanya itu apa? For loop ini sintaksnya seperti ini. Nah, yang bakal ini kan ada 2 titik koma kan. Bedanya itu dia kayak mau jadi separator gitu, pemisah gitu. Yang pertama itu bakalan kita sebut dengan initialization. Kita initialize sebuah variable. Nah, kita mendeskripsikan sebuah variable gitu. Seperti tadi di do while ini kan kita ada satu variable gitu untuk menentukan kondisinya. I di sini, dalam hal ini I. Nah, kalau kentar di for loop, kita bisa initialize-nya itu, deklarasi variabelnya itu di dalam ini. Lalu kondisinya apa? Nah, tadi kalau do while sama while, kita kan langsung cek kondisi doang. Nah, di sini. Nah, di sini kita taruhnya, kalau for loop itu kita taruhnya di tengah ini. Baru terakhir itu update. Kita mengupdate apa sih value yang mau kita update gitu dari for loop ini. Biasanya value yang ada di sini yang kita update biasanya. Nah, jadi dalam hal ini kan tadi kalau kita di do while, kita kerjanya di sini kan. Nah, kalau di for loop kita bisa kerjanya di sini. Nah, contohnya itu seperti ini. Integer countdown equals to 5. Berarti kita deklarasi variabelnya dulu, baru kondisinya apa? Kondisi perulangannya apa? Habis itu kita kerjain countdown minus minus untuk update value dari countdown ini. Kita untuk update nilai dari countdown ini. Nah, jadi sebenarnya code ini dengan code ini sebenarnya equivalent, sama aja. Apa yang mereka kerjakan itu sama aja. Untuk ini ntar kalian boleh coba sendiri, langsung ketik code-nya sendiri, habis itu kalian run. Kalian bakal mendapat jawaban yang sama kok. Soalnya both of them is actually doing the same thing gitu. Mereka berdua tuh kerjanya hal yang sama, beda format doang. Oke? Nah, jadi sebenarnya kalau di Java itu, baik di Java atau di bahasa pemrograman lainnya, for loop, while loop, do while itu mereka bisa saling menggantikan. Nah, jadi bukan harus for loop itu cuma for loop doang, nggak bisa kita kerjanya pakai while loop. Sebenarnya bisa aja, cuma metodenya sedikit berbeda. Oke? Next, ini kita bahas tentang scope of variables. Nah, scope of variables ini, seperti yang kita udah bahas di sesi-sesi kemarin, itu kan sebuah variable itu kayak ada areanya sendiri. Ada kayak wilayah hidupnya sendiri. Di mana sih variable tersebut hidup? Contohnya kemarin kita belajar tentang method gitu. Ketika kita bahas, kalau nggak salah sesi 2 ya itu. Nah, di sesi 2 ketika kita bahas tentang modular programming, itu kan kita udah bagi ke method-method. Nah, sebuah variabel yang kita deklarasi di sebuah method itu hidupnya itu cuma di method tersebut. Jadi di method lain itu dia udah gak bisa dipanggil. Contohnya seperti itu. Sama halnya dengan for loop ini. Nah, dalam hal ini atau for loop atau while loop lah. Ini kan kita deklarasi sebuah variabel juga. Ada dua bahkan, kita deklarasi satu I, satu J. Nah, ketika kita deklarasi sebuah variabel dalam for loop, itu variabelnya itu cuma hidup di for loop tersebut. Jadi dia tuh lokal di sana doang. Di luar sini, entah kalau ada code atau di atas sini ada code, itu gak bakal berlaku variabel tersebut. Malah kalau yang di luar udah ada variabel misalnya J, di dalam kita J lagi, kalau gak salah bisa clash, bakal ada error. Nah, jadi dalam hal ini J ini cuma hidupnya di sini. Nah, contohnya itu apa? Contohnya ketika kita run program ini, printout-nya itu bakal 1 doang. Walaupun kita J++. Kenapa? Karena setiap kali kita ulang, dia deklarasi lagi, J itu sama dengan 0. Baru J++, sehingga 0 plus plus jadi 1 kan, printout-nya 1. Baru dia cek lagi, ulang lagi ke atas. Printout lagi, ulang lagi gitu. Jadi selamanya ini 1, karena dia deklarasi ulang-ulang di dalam ini. Oke? Nah, lalu ini kondisinya lah. Jadi dia bakal loop ini sebanyak 3 kali. Karena pertama itu I-nya itu 0,
Ketika perulangan kedua kan i++, i-nya tuh 1. Lalu dia print out lagi, balik lagi. Sekarang kan tadi i++ lagi, sekarang jadi 2. 2 tuh masih lebih kecil dari 3, berarti dia kerjain lagi yang di dalam ini. Terus dia balik lagi, kan udah terupdate lagi, karena i++ jadi 3. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Enggak. Sehingga ini udah gak bakal dikerjain lagi, bakal keluar. Oke? Nah, jadi tadi kan kita deklarasi variabel i-nya tuh dalam for loop-nya, di dalam ini. Nah, jadi kita juga sebenarnya boleh deklarasi di luar ini. Contohnya seperti yang di bagian kanan ini. Nah, bedanya apa? Kalau kita deklarasinya seperti ini, berarti di luar dari ini, i-nya itu bakal tetap ada. I-nya tuh bisa dibilang kayak bakal tetap hidup lah. Nah, jadi kurang lebih itu doang sih. Cuman memang pada umumnya kita deklarasinya tuh bentuknya seperti ini. Karena jarang sekali kita bakal pakai i lagi. Kita jarang sekali bakal pakai i ini di luar dari for loop-nya ini. Jadi kalau kita deklarasinya seperti ini, di luar dari for loop ini kita mau print out i lagi masih bisa. Karena kita declare-nya di luar. Kalau kita declare di dalam, areanya cuma di for loop ini. Udah, kelar. Oke? Oke, ini contoh kalau kita mau, tadi kan kita udah print bilangan ganjilnya. Nah, tadi kan kita kerjanya itu pakai while loop. Sekarang kalau misalnya kita mau kerjanya itu pakai for loop. Nah, ini contoh programnya. Nah, lalu satu hal yang kita bisa perhatikan di sini, ini update-nya itu gak harus plus-plus doang. Bisa jadi gue mau menambah nilai i gue itu dengan misalnya kelipatan 2 atau mau dibagi 2 atau ditambah 2 juga boleh. Nah, di sini kita i tambah sama dengan 2, which is sama dengan i tambah 2. Berarti tiap kali itu i-nya itu ditambah dengan 2. Jadi 1, 3, 5, 7 gitu-gitu. Nah, jadi di sini ini fleksibel. Gimana sih kita mau update nilai i-nya ini? Boleh juga kita i kali sama dengan 2. Boleh gak? Boleh. Itu kalau misalnya kita mau cari kelipatan 2 atau something. Kira-kira seperti itu. Tergantung apa yang kita mau capai. Pokoknya yang di bagian terakhir ini, kita tuh deklarasi apa sih update value dari sini. Oke, itu sintaksnya. Oke, jadi apa sih kesalahan yang paling umum dilakukan programmer pemula, bahkan sampai programmer yang mungkin lebih advance, udah lebih mahir juga kadang masih bisa silap hal-hal seperti ini. Yang paling sering terjadi itu kalau kita kerjain repetition statement seperti looping ini, itu infinite loop. Nah, jadi kita udah belajar kan dari tadi, kita lihat ada sebuah kondisi yang harus salah sehingga perulangannya ini bakal dihentikan. Nah, jadi kalau kita ada buat sedikit kesalahan logika, berarti kita tuh stuck di sini, code-nya itu bakal stuck di sini, putar-putar terus di for loop-nya ini atau di while loop-nya ini. Contohnya seperti di A nih, kita deklarasi produk itu sama dengan 0. Habis itu ketika produk lebih kecil dari 5000, kita melakukan statement yang ada di dalam perulangan ini. Nah, tapi di dalam perulangan ini, produknya itu kita kali dengan 5. 0 kalau dikali dengan 5 bakal jadi 0 terus kan. Jadi, produk ini selamanya nilainya itu bakal tetap 0. Sehingga kondisi di sini 0 lebih kecil dari 5000 bakal selalu benar. Sehingga akan terjadi perulangan terus-menerus di sini, tidak berhenti. Nah, ini yang menyebabkan program kita bakal crash nantinya. Oke, jadi ini yang paling penting harus kita perhatikan. Ketika kita ada perulangan, kita harus ingat buat terminate perulangan tersebut. Oke? Atau menghentikan perulangan tersebut. Nah, lalu pertanyaannya, kapan sih kita tahu mau pakai for atau mau pakai while loop? Kan tadi gue udah bilang juga kan, karena di coding ini, sebenarnya apa yang kita kerjain dengan while loop, kita juga bisa kerjain dengan for loop. Nah, biasanya umumnya itu kalau kita pakai for loop, kita tuh tahu jumlah dari repetisinya, jumlah dari perulangannya. Misal sekarang gua tahu, gua mau cetak nih angka 1 sampai 100. Berarti kan gua tahu kan perulangannya itu dari mana ke mana doang. Kita tahu range-nya, kita tahu jangkauannya gitu. Nah, ketika kita hal-hal yang kita tahu range-nya gitu, biasanya kita pakai for loop. Karena di for loop kita bisa declare dengan jelas, kan? Sementara kondisi-kondisi lain, kita biasanya tuh bakal pakai while loop. Nah, karena while loop ini bakal mengulang terus sampai kondisinya benar.
Nah, kembali lagi ini sebenarnya lebih ke preference. Itu cuman apa yang biasa kita gunakan doang. Apakah salah jika kita pakai while loop doang? Enggak juga kok. Itu lebih ke preference sih. Cuman itu apa yang kita, seperti conventionnya doang lah. Kebiasaan umumnya gitu. Oke, lalu next ada yang kita sebut dengan break juga. Nah, kita pertama kali nampak istilah break ini ketika kita belajar selection statement di sesi kemarin. Kan ada kan statement yang namanya break juga ketika di switch case. Nah, break ini kan kalau di switch case kita tuh mau keluar dari switch case tersebut, makanya kita taruh break. Nah, di sini juga sama. Kalau di loop kita ada istilah break ini juga bakal keluar dari loopnya. Istilahnya kita kayak kasih tahu ke Java, kita kasih tahu ke komputernya, oh, gua mau keluar nih dari perulangan ini. Nah, gitu. Nah, contohnya di sini. Contoh sekarang for loop ini bakal print integer i sama dengan 1 sampai 5. Nah, karena i lebih kecil sama dengan 5 kan. Nah, dia bakal print 1, 2, 3. Tetapi, ternyata ketika i sama dengan 3, dia udah bakal break. Nah, jadi dia udah gak bakal print lagi. Nah, ini jawabannya nggak sedikit salah ya. Gue perlu ganti dulu. Jadi, ntar dia bakal print out 1 ya, lalu 2 ya, sampai 3 doang. Tapi nggak ya lagi, karena dia bakal break. Nah, jadi ini sebenarnya sedikit kurang. Ini sedikit salah sih jawabannya. Ntar gue perbaiki lah sebelum gue upload ke Google Drive-nya. Nah, intinya apa yang bakal dikerjain code ini? Dia kan mulai dari 1, print out 1. Cek apakah sama dengan 3? Enggak. Print lagi ya. Habis itu ulang lagi 2, print 2, cek lagi 2 sama dengan 3, enggak, print line ya, print lagi ya. Habis itu pindah kursornya ke bawah, mulai lagi di sini, print 3, sama dengan 3, print, udah dia keluar dari sini langsung, keluar dari for loop-nya, sehingga gak dicetak lagi ya. Jadi ya-nya dicetak 2 kali doang. Oke, ntar ini gue ganti dulu jawabannya, dan kalian bisa coba-coba sendiri. Kalian bisa code sendiri ini, lalu kalian tinggal run, dan kalian bakal lihat lah jawabannya langsung. Oke. Lalu next ada juga yang kita sebut dengan nested loops. Nah, kemarin kan di sesi 4 kita juga belajar kan ada yang kita sebut dengan nested if. Nah, jika di dalam sebuah kondisi logika itu di dalamnya ada if lagi. Nah, sama dengan loop. Nah, loop ini kan perulangan. Jadi di dalam suatu perulangan kita melakukan perulangan yang lain lagi. Nah, terkadang apa yang kita mau kerjain kan lumayan kompleks sehingga kita perlu perulangan yang bisa dibilang bertingkat gitu. Nah, jadi cara kerjanya gimana? Sama aja seperti hal-hal lainnya. Java itu bacanya itu dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadi kan pasti dia ketemu ini dulu. Sehingga dia cek dulu, dia bakal melakukan perulangan di outer loop ini. Loop yang di luar ini dulu. Nah, dia bakal print out i, habis itu dia ketemu, oh ada looping lagi. Nah, dia bakal loop dulu, ini sampai kelar. Setelah ini kelar, dia baru lanjut lagi ke sini, baru ulang lagi ke atas. Baru ketemu lagi di sini, dia ulang lagi di sini. Something like that. Nah, jadi dalam perulangan ada perulangan yang lain. Nah, sehingga ini print out-nya 0, lalu 567 kan. Habis itu print line, pindahlah kursornya ke bawah. Habis itu ke atas kan, yang looping outer loop ini, dia bakal print lagi i. I kan sekarang udah 1. Nah, 1. Habis itu setelah print, dia bakal lihat lagi ke sini. Oh, loop lagi, 567. Nah, jadi diulang-ulang terus seperti itu. Oke, konsepnya ini mirip dengan nested if, mirip. Nah, lalu next ini juga demonya ini gue kebetulan ada code-nya juga. Ntar gue bakal upload lah ke Google Drive. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri juga. Nah, jadi salah satu kegunaan ketika kita pakai perulangan, kita bisa lakukan hal seperti inilah. Misalnya gue mau cetak digit-digit dari integer yang gue input ini. Nah, dalam hal ini kan gue input 28943. Nah, gue mau print out kan. Print out-nya apa? Gue mau print out 34982. Nah, jadi apa yang gue kerjain? Nah, ini contoh code-nya. Tadi kan kita udah input kan number-nya. Habis itu gue passing nih ke method ini. Nah, kenapa gue sengaja passing ini? Kenapa di sini sengaja dipassing? Karena kita mau belajar atau lebih latihan tentang modular programming yang kita belajar di sesi 2. Sehingga code-nya itu juga terlihat sedikit rapi. Oke? Nah, jadi ketika kita udah passing number-nya itu ke sini, nah dia bakal ulang terus kondisi ini sampai angka kita itu udah tidak lebih besar dari 0. Dalam artian, ketika misalnya gue ada 1, 2, 3, pertama kali gue bagi dengan 10, itu kan dapatnya 12. Ingat ya, di sini kita pakai konsep integer division. Nah, ingat kan ketika dua integer kita bagi, itu ada desimalnya itu biasa dihiraukan. Contoh, 123 dibagi dengan 10, dapatnya itu 12, bukan 12,3.
kalau di Java. Kecuali tadi kalian inputnya itu 123.0, itu kan decimal atau double kita sebutnya tipe datanya di Java. Kalau double itu dibagi dengan integer, misalnya 10, dapatnya itu 12,3. Nah, intinya kalau integer dibagi dengan integer, ingat lagi konsepnya, itu integer division. Nah, jadi kita menggunakan integer division tersebut untuk mendapatkan digitnya ini satu per satu. Nah, dalam hal ini, pertama kan pasti kita modulo dulu dengan 10 kan. Misalnya 123 tadi, kita kalau modulo 10 dapatnya 3 kan, karena kita cari sisanya. Nah, sama seperti ini, 28.943 kita modulo dengan 10, dapatnya itu pasti 3, karena kita cari sisanya doang. Nah, setelah dapat itu, digit, kita print out digitnya, habis itu kita update, sekarang 6 kita itu berapa. Nah, tadi kan kita udah print out digit terakhirnya, berarti kita udah mau tanda kutip buang kan digit tersebut. Ya udah, kita bagi dengan 10 aja, integer division. Oke, untuk code ini, ntar kalian boleh coba-coba lagi. Nah, ini contoh dari tracingnya, jadi satu per satu. Nah, 6 ini pertama, kan gini, dapatlah print out ini, nah 6-nya begitu. Habis itu kita buang kan 4-nya, kita cetak keluar, nah tinggal sisa ini. Nah, ulang-ulang terus seperti ini. Oke? Nah, untuk demo terakhir ini, di hari ini adalah Hilo game yang kemarin juga. Kemarin kan kita cuma kayak mainnya itu sekali doang, dan inputnya itu, kalau nggak salah udah bisa random sih, tapi inputnya cuma sekali doang, nggak bisa berulang. Nah, inilah ketika kita udah belajar repetition statement, for loop, while loop ini, kita udah bisa buat game ini berulang. Nah, contohnya ini. Contoh kita bilang, oh checkpointnya itu dari 1 sampai 10. Nah, coba tebak. Nah, kita bisa ulang-ulang. Misalnya enter your guess. Kalau masih salah, kita ulang lagi. Masih salah, kita ulang lagi. Sampai, oh, hit the jackpot, gitu. Nah, contohnya ini juga. Nah, dalam hal ini, contoh code-nya seperti ini. Nah, ini adalah bagian dari code-nya doang ya. Gue juga ada code lengkapnya, ntar kalian bisa download lagi di Google Drive-nya seperti biasa. Nah, dalam hal ini sebenarnya apa yang kita lakukan? Kita cuman mengulang input ini sebanyak 5 kali. Jadi kita kasih mereka 5 cobaan. Jadi setiap input kita bakal cek. Kalau misalnya itu lebih besar dari jackpotnya itu, kita bakal print out, oh ternyata tebakan kalian itu terlalu tinggi. Atau kalau lebih rendah dari jackpotnya, tebakan kalian terlalu rendah. Atau misalnya ternyata ini kan lebih besar, ini lebih kecil, berarti sisanya itu kalau misalnya sama kan. Kalau misalnya sama kan berarti dia udah menebak jackpot tersebut. Sehingga di sini kita langsung, oh print out you hit the jackpot. Lalu kita set kondisinya menjadi hit true. Lalu kita break ini untuk keluar dari perulangan ini. Iya dong, misalnya kan while ini kan bakal berulang 5 kali paling tidak, kalau misalnya kita gak ada break. Nah, tapi kalau kita udah menjawab dengan benar, ngapain lagi kita menyuruh pemainnya untuk input lagi kan? Sehingga kalau udah benar, kita langsung aja break. Nah, hit ini untuk apa? Hit ini sebenarnya preference doang. Kebetulan di code ini, hit ini untuk sebagai sebuah indikator. Untuk misalnya kita mau print out apa di terakhir ini. Misalnya contoh orang ini setelah berulang-ulang, dia ternyata tidak berhasil menebak. Sehingga hitnya itu tetap false kan? Karena hitnya itu bakal true kalau misalnya dia berhasil menebak jackpotnya. Ketika hitnya itu tetap false, berarti dia bakal cetak, oh ternyata jackpotnya itu apa. Kita kasih tahu jackpotnya apa, kita bilang good luck next time. Nah, seperti itu. Oke? Nah, jadi ya ini aja sih untuk sesi hari ini. Untuk sedikit rangkuman, kita belajar while loop dan beberapa common mistake. Ada kayak hal-hal yang sering jadi kesalahan bagi programmer pemula. Dan ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kalian masih bingung, gak usah gitu khawatir ya, karena ini memang konsep yang lumayan rumit. Jadi ini benar-benar perlu banget kita banyak latihan kalau kita kerjain for loop ini. Jadi gak bisa cuma denger doang langsung, oh gue bisa kok gitu. Karena benar-benar perlu banyak latihan untuk memahaminya. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, gak apa-apa, kalian ulang lagi, baca-baca lagi. Oke? Jadi gue rasa sekian dulu buat hari ini. Gue bakal sekarang Q&A lah sekitar 15 menit kalau kalian ada mau pertanyaan. Gue stop dulu ya recordingnya di sini. Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you banget udah nonton sampai akhir video ini. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.